Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tentang zakat. Zakat sebagaimana yang kita ketahui merupakan rukun Islam yang ketiga. Seperti apa zakat itu? Bagaimana pembagiannya? Kemudian apa manfaat yang bisa kita petik atau hikmah yang bisa kita dapatkan dari kewajiban kita membayar zakat ini? Kita akan saksikan bersama. Ya, ini adalah landasan kita menunaikan zakat. Terdapat di dalam Al-Quran, Surah At-Taubah, Surah ke-9 ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Landasan menunaikan zakat ini berlaku baik untuk zakat fitrah maupun zakat mal. Oke, baik anak-anakku, ini adalah kompetensi dasar kita di dalam belajar tentang zakat ini. Yang pertama, 1.8. Melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 2.8. Menunjukkan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah dari ketentuan zakat. Kemudian 3.8. Memahami ketentuan zakat. 4.8. Mempraktekkan ketentuan zakat. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menguraikan definisi muzaki, mustahik, dan zakat fitrah. Menguraikan hukum, syarat wajib, dan waktu pelaksanaan zakat fitrah. Melafalkan dan hafal niat membayar zakat fitrah. Melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan yang terakhir, mempraktekkan dan menghitung zakat fitrah. Ayo, kita bisa. Ya, perhatikanlah gambar berikut ini. Di sini kalian bisa melihat ada seseorang yang sedang bersedekah atau berzakat. Ya, dari kecil, kemudian berzakat lagi, bersedekah lagi, sampai bertumbuh, bertambah, dan berkembang. Ini adalah gambaran tentang manfaat kita membayar zakat atau bersedekah. Intinya, semakin kita banyak bersedekah, maka semakin banyak yang kita dapatkan dari sedekah kita itu. Ini adalah perumpamaan orang yang bersedekah. Allah cantumkan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang mendermakan sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai atau 7 bulir. Dan tiap-tiap untai atau tiap-tiap bulir ini terdapat 100 biji. Jadi bisa kita bayangkan, kita sedekah 1 biji oleh Allah tumbuh menjadi 7. 7 ini tiap-tiap untai ada 100 biji. Jadi 1 perbandingannya adalah 700 kali lipat. Dan Allah melipat gandakan balasannya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas anugerahnya lagi Maha mengetahui. Tidak ada yang rugi bagi seseorang yang senang bersedekah. Ini adalah ajaibnya sedekah. Semakin bersedekah, semakin kaya. Maka di dalam ajaran agama kita, kita itu dilarang memiliki sifat pelit, kikir, bakhil. Nggak boleh. Kenapa? Rugi. Tidak mendapatkan apa-apa. Tapi sebaliknya, jika kita senang berbagi, kita senang bersedekah, kita senang menolong orang-orang yang membutuhkan, maka Allah akan menganugerahkan banyak sekali rizki untuk kita.
Baik anak-anakku, kapankah diwajibkan membayar zakat? Ternyata kewajiban membayar zakat ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dan di tahun yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, untuk berkurban di bulan haji atau di bulan Dzulhijjah, dan diperintahkan juga untuk berperang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah definisi dari zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab zaka, artinya bersih, baik, berkah, tumbuh, tambah. Kalau kalian mengingat tadi ilustrasi gambar sebelumnya, bahwa semakin kita bersedekah, semakin kita berzakat, maka harta kita akan bersih, bertambah baik, bertambah berkah, akan tumbuh, bertambah, dan bertambah. Adapun zakat menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ini adalah definisi dari muzaki dan mustahik. Muzaki adalah orang yang wajib membayar zakat. Jadi kita-kita yang membayar zakat ini itu disebut muzaki. Adapun mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Siapa sajakah mereka? Di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan 8 asnaf atau 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf yang dibujuk hatinya, hamba sahaya atau budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ini adalah 8 golongan mustahik zakat, sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 60. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan. Kehidupannya tergantung dari belas kasihan orang lain. Yang kedua, miskin. Orang miskin, dia memiliki penghasilan, tapi penghasilannya ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah pengurus zakat atau panitia zakat. Mulai dari menerima zakat, kemudian mendistribusikannya zakat tersebut kepada orang-orang yang wajib menerima zakat. Selanjutnya, yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang dibujuk hatinya, orang-orang yang lemah imannya. Yang kelima adalah riqab. Riqab adalah budak atau hamba sahaya. Yang keenam adalah gharim. Gharim adalah orang-orang yang memiliki banyak hutang atau orang yang dililit hutang. Yang ketujuh adalah sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil atau musafir, orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Nah, 8 golongan inilah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Baik, sekarang kita berbicara tentang zakat fitrah. Fitrah itu artinya suci.
Jadi zakat fitrah adalah zakat untuk membersihkan atau mensucikan diri atau jiwa berupa makanan pokok sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kilogram atau 1 sok yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya pada bulan Ramadan atau sebelum salat Hari Raya Idul Fitri. Hukum membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap orang yang beragama Islam yang hidup di bulan Ramadan. Baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kanak-kanak, dewasa, merdeka, hamba sahaya, kaya maupun miskin. Semuanya wajib membayar zakat fitrah. Ketentuannya adalah pertama, dia harus beragama Islam, dan yang kedua, dia hidup di bulan Ramadan. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama tentunya adalah orang yang beragama Islam yang wajib membayar zakat fitrah ini. Yang kedua adalah orang yang masih hidup saat terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan atau anak yang terlahir sebelum terbenam matahari. Yang ketiga, syarat wajib membayar zakat fitrah adalah mempunyai barang atau makanan pokok yang akan dizakatkan. Waktu membayar zakat fitrah. Waktu membayar zakat fitrah ini bermacam-macam. Ada waktu yang dibolehkan atau mubah. Kapan itu? Dibayarkan dari awal bulan Ramadan sampai penghabisan bulan Ramadan. Waktu wajib. Kapan dibayarkannya? Dibayar pada malam hari raya Idul Fitri atau malam takbiran, yaitu mulai terbenamnya matahari, penghabisan bulan Ramadan, sampai menjelang sholat hari raya Idul Fitri. Waktu yang lebih baik atau sunnah, ini dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Ada waktu makruh. Waktu makruh itu kapan? Membayar zakat fitrah dibayarkan sesudah sholat hari raya Idul Fitri, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya tersebut. Dan yang terakhir adalah waktu haram. Waktu haram ini dibayarkan setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Amannya adalah membayar zakat ini di malam takbiran. Ya, karena di sana aman. Kalau waktu sunnah dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, ini terkadang kita sudah disibukkan dengan persiapan kita untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, atau saat waktu makruh. Waktu makruh ini dibayarkan sesudah sholat Idul Fitri. Khawatir karena makruh itu kalau tidak dikerjakan justru mendapatkan pahala. Ya, maka sebaiknya dihindari. Apalagi waktu haram, ya, harus dihindari karena membayar zakat fitrah dibayarkannya setelah terbenam matahari pada hari Idul Fitri itu tidak lagi dianggap sebagai membayar zakat fitrah, itu dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, kalau dianggap sebagai sedekah biasa, maka tahun itu orang tidak membayar zakat fitrah, dan itu artinya dia berdosa karena tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dia kerjakan. Adalah niat membayar zakat fitrah. Ayo, kita bersama-sama membaca niat membayar zakat fitrah, harus hafal ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardal lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardal lillahi ta'ala. Artinya, aku niat membayar zakat fitrah untuk diri sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Yuk, sekarang kita mencoba menghitung zakat fitrah. Ya, soal pertama perhatikan baik-baik. Pak Husni dan keluarga hendak membayar zakat fitrah. Jumlah mereka dalam satu keluarga itu ada 3 orang. Pertanyaannya, berapa kilogram beraskah yang harus dibayar oleh Pak Husni? Nah, dijawab sekarang. Diketahui. Nah, nanti kalian saat mengerjakan soal-soal dari Miss harus ada diketahui, ditanya, dijawab ya. Diketahui ada 3 orang.
membayar zakat fitrah. Satuannya kilogram. Ingat, satuannya kilogram. Kemudian yang ditanya berapa kilogram beras untuk 3 orang. Maka jawabnya adalah 3 orang dikali tiap orang membayar 2,5 kilogram. Menjadi 7,5 kilogram. Ingat-ingat, lihat satuannya. Kalau kilogram berarti dikalikan 2,5 kilogram. Kalau satuannya liter, maka dikalikan 3,5 liter. Menghitung zakat fitrah. Ini soal yang kedua. Pada malam hari raya Idul Fitri, Pak Ibrahim dan keluarga yang terdiri dari istri, adik, dan 2 anak hendak membayar zakat fitrah. Kalian harus menghitung dalam satu keluarga itu ada berapa orang. Ada Pak Ibrahim, ada istrinya Pak Ibrahim, ada adiknya Pak Ibrahim, dan ada 2 anaknya Pak Ibrahim. Ada 5 orang dalam keluarga tersebut. Jika harga 1 liter beras Rp12.000, maka jika zakat fitrah diuangkan, berapa rupiahkah yang wajib dikeluarkan oleh Pak Ibrahim? Maka jawabannya adalah, diketahuinya ada 5 orang, ingat satuannya liter. Dan 1 liter beras di situ harganya Rp12.000. Pertanyaannya, berapa rupiah yang harus dibayarkan oleh Pak Ibrahim? Dalam hal ini untuk membayar zakat fitrah 5 orang, maka jawabannya adalah 5 orang dikali, karena satuannya liter, dikali 3,5 liter, kemudian dikali 1 liternya Rp12.000. Maka Pak Ibrahim harus membayar zakat fitrah sejumlah Rp210.000. Oke, anak-anak, ini adalah daftar pustakanya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita tentang zakat fitrah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang zakat mal. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.